yuk kalau mau kerja sehat dulu. Iya. Untuk sehat gimana? Ya pola hidupnya dijaga dong, harus sehat, istirahat cukup. Kan nggak mungkin kita kerja jam tidurnya cuma 4 jam, pasti nanti akan berdampak pada productivity. Halo rekan tambang, selamat datang di Teladan Indobara Podcast, cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Podcast ini merupakan bagian dari kampanye keselamatan bulan ketiga nasional tahun 2025. Rekan tambang, pada episode kali ini kita sudah mengundang abang-abang yang sering jadi trending topik tongkrongan. Kenapa? Karena abang satu ini suka atau terkenal dengan work-life balance-nya. Tapi untuk kali ini kita akan lebih membahas terkait apa itu sumber daya manusia, produktivitas, dan juga pola hidup sehat. Siapakah beliau? Langsung aja kita sambut Bapak Yuda. Sama Pak, tadi kita udah briefing kalau kita harus manggilnya Abang ya. Oke ya, nanti saya coba berlatih untuk manggil Abang ya. Biasa ya. Iya. Nah, oke Pak. Selamat datang di podcast Teladan Indobara Pak. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah mungkin Pak, rekan-rekan tambang di sini tuh pengen tahu gimana sih Bapak perjalanannya bisa bergabung di BIB itu seperti apa gitu Pak? Oke, Kak Arira. Iya, Kak Arira. boleh. Kak Arira, aku tuh baru di BIB, baru 19 tahun. Jadi Baru itu Pak ya Pak. Ya. Masuk 2006. Kak Arira 2006 ngapain? Masih ini Pak, kayak beli pentol di tetangga ini kayaknya Pak. Ya, aku masuk di sini 2006. Posisi waktu itu quality control ya di pelabuhan. Kemudian ada perpindahan departemen ke geologi sampai ke main plan. Ya. Kemudian ada HSE juga dan terakhir aku di Enviro. Oke, menarik Pak. 19 tahun di BIB, sangat dedicated gitu lah Pak ya. BIB di sini. Tapi masih ingat gak sih Pak pertama kali kesan masuk di BIB gitu? Masih bisa di-recall nggak Pak itu Bisa Pak? banget, itu paling berkesan. Aku speechless karena apa ya? Pada saat aku pertama kali ke sini, aku itu tidurnya di base camp yang satu kamar 3 orang dalam satu kasur. Wih, itu bayangin. Iya, itu Pak. 2006 masih belum Sinarmas ya, jadi belum Sinarmas, masih perusahaan yang lama. Oh, iya. Nah, kemudian 2008 itu di take over sama Sinarmas, baru tuh muncul infrastruktur mes, kantor, baru mulai jalan dibangun. hauling, Iya, pelabuhan iya. semuanya mulai di upgrade. Oh, berarti dulu itu Bang, kayak mesnya tuh di luar ya? Aku Apa? kebetulan pertama kali kerja itu kan di quality control di pelabuhan. Ya. Nah, itu kebetulan ada mes yang kayak barak-barak gitu. Oh, Jadi aku masuk pertama kali nyampe jam berapa ya? Nyampe jam malam. Iya. Nah, travel itu kemudian malam kaget kan? Iya. Buka pintu udah ada 2 orang di kasur. Iya. Buset, ini beneran nih kerja di Iya, sini bertiga kan? nih, Bertiga bener nih. Nah, setelah itu kan udah tuh aku gimana ya rasanya bertiga kan, tapi ya udahlah. Iya. Besoknya udah dapat nih akhirnya satu kamar satu orang. Oke. Gitu. Berarti itu paling berkesan aku masuk ke Iya. Itu belum Sinarmas ya. Berarti itu mesnya di pelabuhan sana, Di Bang? pelabuhan waktu itu ada di RAR Rindu Alam. Kalau kita ke Pagatan itu Rindu Alam itu dulu ada pelabuhan kita di situ. Berarti itu kesan yang paling masih teringat ya setelah 19 tahun berjalan berkarya di Jomplang banget BIB. kan sekarang. Gitu. Terus itu Bang, kalau boleh cerita nih, kalau saya nih first impression bukan ketemu sih, tahu Bang Yuda tuh pas kayak hari Senin tuh kan Bang. Kan saya kan kalau hari Senin kita biasanya ada safety talk tuh. Okay. Nah, Bang Yuda kan namanya Yuda HES gitu kan, di Zoom gitu kan. Iya. Kan kita ada di departemen HSE ya Bang. Saya kira HES itu Health, Enviro, and Safety gitu kan, kayak Banyak ngomong gitu. namanya kok Enviro HSE banget. Ternyata ada kepanjangannya ya Bang. HES itu siapa? Adianto Eka Saputra. Oh, berarti bukan Health, Enviro, and Safety ya? 100 pokoknya ngomongin gitu. Iya kan, saya kira tuh kayak abang saking HSE-nya banget tuh, makanya nama Zoom-nya tuh HES gitu. Enggak. Oke, itu tadi kayak sekilas recall kita terkait pengalaman Pak Yuda. Susah dilupakan pokoknya. Iya, karena emang kesan pertama tuh susah dilupakan ya Pak ya. Bener. Tapi kita back to topic sedikit ya Pak ya. Kita Siap. akan membahas tentang pola hidup sehat. Iya. Nah, sebenarnya menurut Bang Yuda ini pola hidup sehat tuh apa sih Bang? Ini versi aku ya. Jadi yang jelas harus ada ini aktivitas fisik. Iya. Aktivitas fisik, kemudian istirahat cukup, kemudian ya stress manajemennya harus bagus. Iya. Itu 3 hal itu yang menurut aku
pola hidup sehat itu seperti apa, itu aja sih. Ya, nah kan kita udah spesial nih Bang, pakai baju jersey nih, kayak anak olahraga banget nih. Bener. Betul kan? Nah, kayak kadang tuh orang tuh suka gimana ya, mulai olahraga ya, kadang kayak pengen olahraga ini tapi mager gitu. Cara memulainya tuh gimana sih Bang? Kalau aku sih, yang penting ada niat dulu. Ya. Tapi niat nggak cukup. Iya. Ya, kamu cari teman. Oke. Masuk komunitas. Nyari circle ya? Ya, cari circle dulu. Sukanya apa? Kalau aku punya teman yang sukanya lari, nggak apa-apa. Terus ada juga yang dia sukanya badminton nggak apa-apa. Ya. Dari situ kan ada info ya. Kita mau olahraga bareng, kita mau tanding bareng. Dari situ akan apa ya? Mulai informasi itu bisa bikin dia, masa aku udah beli sepatu mahal-mahal, yang mahal. Kok nggak dipakai? Yang mahal-mahal aja. Iya, makanya beli raket nggak dipakai. Nah, kalau saranku niat aja nggak cukup, yang jelas ikut aja komunitas. Walaupun itu sebenarnya kalau orangnya apa ya, suka sendiri, olahraga sendiri juga nggak masalah sih. Cuman kalau menurut aku sih mending itu tadi, cari komunitas, circle yang sama hobinya. Dari situ mungkin bisa langsung ikutan tuh olahraga apa yang disukain. Dari situ mulai start deh. Iya, kalau kata-kata anak muda sekarang sih P-info olahraga dong, kayak gitu ya. Betul. P-info gitu. Nah, kalau Bang Yuda sendiri pernah bosen nggak Bang olahraga tuh? Aku tipikal yang punya multi pengen olahraganya banyak, jadi enggak sih. Kalau aku ya, kalau aku suka lari, suka tapi nggak terlalu banget. Jalan, kemudian badminton, sepeda. Kalau udah bosan di sepeda ya badminton lah. Oh, cari referensi yang banyak ya Bang ya. Betul, itu. Jadi jangan bosan sih kayaknya, harus lebih dari satu olahraga. Iya, biar kayak pas bosan, maksudnya kayak agis untuk ini ganti yang ini gitu. Tapi pernah sekali tuh Bang, pas saya lagi lari nih, ketemu Bang Yuda naik sepeda tuh di sawitan gitu. Emang sendiri ya Bang ya? Aku tipikal orang yang kalau nggak ada temen nggak apa-apa, no issue gitu. Kemudian aku cari lokasi yang pemandangannya bagus. Iya, itu emang bagus banget di sawit itu Bang. Jadi tipikalnya pokoknya ada modal bawa HP, bawa kamera atau apa, olahraga, nyambi cari foto yang bagus, itu aja. Oke, karena emang Bang Yuda suka fotografi juga. Ya, aku suka foto juga, jadi apa ya, sekalian aja kalau misalkan olahraga. Nggak perlu nunggu orang. Sendiri aja jalan, aku udah punya spot bagus, itu pasti ada momen bagus di situ. Sih. Nah, kalau kebiasaan olahraga Bang Yuda itu udah baru-baru ini aja, kan saya juga baru nih di sini kayak apakah emang terbentuknya sudah lama? Enggak sih, keluarga aku juga bapak itu sepak bola ya. Kedua adik aku tuh sepak bola semua. Aku juga baru belajar sepak bola di kuliahan. Jadi didukung dengan kita punya fasilitas di sini, kenapa nggak dimanfaatin? Gitu. Iya benar. Jadi kalau kamu nggak bisa, karena mungkin nggak ada fasilitas, di BIB udah ada loh ini. Pakai aja fasilitasnya. Iya, gitu. Mumpung udah disediakan ya. Udah disediain, tinggal datang, tambahin niat dikit, datang, udah. Gitu. Tapi keren sih Bang, saya lihat kayak Bang Yuda nih kayak main musik, jalan, bisa lah, olahraga dikit. Kayak sikat gitu. Nah, kayak jadi dikit. Kayak yang paling favorit tuh apa Bang? Selain sepeda, dari diantara banyak-banyak olahraga nih. Musik sih. Musik sih. Musik apa ya? Ya coba-coba musik baru, kebetulan timnya juga kan bagus-bagus, jadi kenapa enggak gitu. Apa Bang nama bandnya tuh Bang Yuda? Suara Bara ya? Suara Bara? Suara Bara itu kita di kafe, kita punya juga. Suara kafe? Suara kafe, itu aja. Oke. Nah menarik sih Bang, kayak, tapi kalau misal main badminton tuh Abang ada jadwal-jadwal khususnya gitu nggak sih Bang? Enggak. Yang penting itu tadi, di grup ada info, main bareng, udah jalan. Iya, itu tadi kayak P-info, main gitu. Menarik. Nah, ini Bang, kadang tuh kayak anak-anak muda sekarang tuh ada slogan gitu kan, kayak hidup tuh cuma sekali, kayak makan tuh ya dienakin, makan segalanya gitu, kayak main bareng sama teman sepuasnya gitu, sampai kayak main mabar tuh sampai malam gitu. Tapi mereka juga kayak, olahraga nanti aja lah, belum sakit juga, kayak gitu kan. Nah, tanggapan Bang Yuda tentang slogan-slogan itu kayak gimana Bang? Nggak ada yang salah dengan makanan enak, nggak ada yang salah lu mau begadang, itu nggak ada yang salah. Yang salahnya kalau itu jadi gaya hidup yang nggak sehat. Kasih sisipin dikit aktivitas fisik, lu mau lari, mau jalan, mau nge-gym, itu menurutku better daripada sama sekali nggak ngelakuin aktivitas, itu aja sih. Nah, kalau misal Bang Yuda ini tipe orang yang suka nge-tracking ini gak Bang?
hasil olahraganya pasti. Kan kalau anak-anak olahraga itu pasti dia harus nge-track performanya dia. Anak lari biasanya hari ini berapa kilo, besok harus lebih maju. Jadi ada perkembangannya harus ke tracking. Tapi ada juga yang penting gerak berkeringat, udah itu aja. Iya, tapi kayak dari tracking itu dari Bang Yuda tuh kayak ngerasa termotivasi gitu nggak Bang? Nggak ada milestone khusus ya, aku nggak ada. Jadi memang yang penting hari ini aku berapa, kemudian heart rate-nya juga masih terjaga, itu masih udah oke di situ. Soalnya tuh kadang ada tuh yang kayak misal, hari ini aku harus target berapa kayak gitu. Ada yang nyamain dengan tanggal event, ada. Iya, biasanya tuh misalkan lagi rame. tanggal pernikahan, ulang tahun, dan dia larinya berapa kilo, itu ada juga. Nggak. Yang penting ada aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik, ya. 30 menit, 1 jam, cukup. Lebih prefer olahraga tuh pagi apa sore sih Bang? Pagi oke, nggak ada isu ya? sih, betul. Yang penting ada kayak waktu luang gitu. Ya, betul. Ya kalau di sini ya, aku ngelihat jeda antara subuh ke jam kerja itu banyakan mana dibanding dari pulang kerja sampai maghrib. Iya. Nah kalau misalnya jedanya banyakan subuh, aku mending prefer subuh. Subuh aku sepedahan ke pantai, itu jaraknya lebih 2 jam kan, masih oke lah dibanding kalau sore. Itu aja sih. Oke. Tapi sepedahan di pantai itu seru juga sih Bang ya? Seru. Soalnya jalannya itu kan dia naik turun gitu ya? Tapi pegel biasanya. Iya, kalau nggak biasa pegel nih kayak kaki-kaki. Iya, aku punya temen yang Mbak Dinda itu juga sering tuh katanya. Oh, sering naik sepeda ya? Nggak tahu dengan siapa. Ada komunitasnya lagi ya Bang? Ada. Oh, kalau di BIB tuh ada? Ada, banyak komunitas. Banyak komunitas di sini. Oh, berarti kayak setiap olahraga di BIB tuh kayak misal lari nih, ada lari komunitasnya. Ada, Indobara Runner tuh ada. Oke. Kemudian futsal pasir nih juga baru ya itu ya Bang, nih. kemarin kayak baru di info Bapak Ketua nih ada futsal pasir. Ada, basket juga ada, tenis lapangan. Itu Mas Benito itu biasanya tuh kepalanya tuh. Oh, itu baru juga sih Bang? Ini baru juga tapi lagi dikembangin gitu. Iya. Volley, Mas Denis kenal. Mas Denis tuh jagonya volley tuh. Kayak emang kayak ada sih ada icon-icon yang kayak terkenal jadi, gitu kan. Ngeliat orangnya udah tahu ini pasti anak volley ini. Iya. Kayak udah terdeteksi ya. Ini anak volley, ini anak ini tenis gitu. Itu sih. Iya. Menarik. Oke. Nah, dari Bang Yuda tuh menurut Bang Yuda kayak olahraga ini tuh pola hidup sehat ini yang harus ada aktivitas setiap hari itu berpengaruh nggak Bang sama produktivitas pasti. kerja? Kalau di perusahaan itu kan dia punya syarat ya, fit to work atau fit with not. Jadi, kalau mau kerja sehat dulu. Iya. Untuk sehat gimana? Pola hidupnya dijaga dong, harus sehat, istirahat cukup. Kan nggak mungkin kita kerja jam tidurnya cuma 4 jam. Pasti nanti akan berdampak pada productivity. Ngantuk lah. Apalagi kalau udah dikabarin Pak saya fatigue. Ya, itu pasti nggak boleh kerja dong. Betul. Jadi nggak produktif, itu aja sih. Kita nggak bisa kerja, nggak bisa mencari nafkah. Betul. Kayak gitu. Jadinya kayak olahraga itu sangat berpengaruh pada produktivitas. Ya, itu untuk ngebentuk tubuh kita dalam kondisi bugar setiap saat. Iya. Dan olahraga itu menurut Arira ya Bang, kayak itu nggak harus mahal gitu loh. Lari bisa nih ya, tinggal lari, siapin sepatu gitu, nggak harus punya. Kan ada yang tipenya, ada yang nge-tracking, ada yang enggak juga kan. Kayak Bang Yuda kan nggak nge-tracking. Jadi kayak nggak harus punya jam tangan mahal. Jadi gitu. Terus kayak ya lari tinggal lari. Terus kalau misalnya ada yang hobi sepeda, mungkin di sini kayaknya ada juga ya Bang di BIB yang aku tuh pernah lihat tuh kayak ada kumpulan sepeda-sepeda itu Bang. Itu tuh kayak bisa dipinjam atau? Bisa. Pakai aja setiap Sabtu biasanya. Sabtu sore tuh pasti jalan ke pantai tuh trekkingnya. Itu aja. Berarti Bang Yuda tuh kayak yang kalau misal pagi tadi itu kan dijelasin kalau sepeda pagi, berarti emang sudah beli sepeda khusus nih buat di sini? Iya dulu waktu zaman Covid, kemudian kita masih booming untuk sepedaan, pada beli semua tuh, ada 30 sepeda tuh. Iya sih, aku lihat kayak banyak banget ini, aku kira disewain gitu Bang. Nggak, pakai aja tapi emang pakai. Milik orang-orang yang ada di mes ini ya? Oke. Nah, untuk progres kan pertama nih, Arira datang ke sini tuh emang kayak agak kaget sih Bang. Karena emang kan dulu sebelum kerja di BIB gitu kan, itu memang olahraga, tapi nggak sering gitu kan. Terus pertama datang ke sini tuh kayak setiap habis subuh, wah udah ada orang lari nih, banyak banget kayak musiknya tuh kayak mengitari kita kan, soalnya di mes kan. Terus itu baru tahu ada yang badminton tadi kan, ada yang tenis, ada yang basket, segala macam. Nah, itu tuh emang dari awal BIB itu memang hobinya orang-orangnya itu sudah olahraga atau emang ada kayak perjalanannya gitu Bang? Kalau dulu futsal ya.
Oh, awal-awal futsal. Cuman futsal aja. Kemudian dengan meningkatnya produksi, kemudian infrastruktur juga di maintain sama manajemen. Kebetulan manajemen support nih. Olahraga kan kita ada kuesioner tuh, olahraga apa yang disukain. Dan mayoritas futsal. Pernah survei ya? Ya, kuesioner itu mayoritas futsal, kemudian selanjutnya ada bulu tangkis dan lain-lain seperti itu. Akhirnya dari kuesioner itu dirilis lah beberapa infrastruktur penunjang supaya teman-teman juga nggak jenuh ya. Nggak jenuh, jadi bisa nyalurkan hobinya, fresh gitu. Itu sih. Jadi memang awalnya itu futsal aja. Kemudian karena memang ada ini nih dari survei dari manajemen dan manajemen mendukung, disediakanlah fasilitas gitu. Jadi kayak semakin rame. Makin rame. Karena orangnya kan makin nambah ya. Kemudian juga ada dulu itu ada liga yang setiap hari Sabtu, Minggu itu selalu ditunggu sama orang-orang. Oh, itu kayak sparring gitu ya? Iya, kayak turnamen ya. Turnamen setiap Sabtu Minggu itu orang-orang kalau mau Sabtu Minggu itu pasti nyari momen itu. Karena di situ semua departemen ngumpul, kemudian ada ramenya gitu. Tapi itu kayak orang BIB aja yang boleh main atau kita boleh sparringan sama mitra? Boleh, dengan mitra juga boleh. Itu. Terus sekarang mungkin kayak lebih banyak lagi ya pilihannya. Apalagi sekarang bulan K3 juga kan. Ya, bulan K3 silaturahmi, kemudian koordinasi juga yang biasanya agak galak-galakan di lapangan ketemu di sini jadi ketawa hahaha gitu. Bestie boleh gitu. Itu. Oke, ngomong-ngomong tentang olahraga lagi nih Bang, dihubungin sama pengalaman Bang Yuda yang udah ada 19 tahun nih di BIB. Ada nggak sih Bang pengalaman yang kayak ada dong. Banget ada banget. Lagi turnamen futsal, kemudian aku di-tackle sampai tempurung aku lepas. Di-tackle tuh di kayak sliding ya, di sliding itu. Jadi gitu kan. Cukup lama ya pemulihannya itu. Tempurung kaki kanan itu lepas. Jadi posisinya kan biasanya ada di tengah ya, ngilu, ngebayangin. Akhirnya tiba-tiba pas lagi duduk, tempurung itu geser. Bener-bener geser tuh, aku juga. Jangan. Ngilu pasti. Dan aku lumayan tuh, hampir 2 tahun ya pemulihan. Oh, lumayan juga. Berarti selama 2 tahun tuh Bang Yuda sempat rest olahraga ya Bang ya? Iya, sama sekali nggak olahraga itu. Seminggu bengkak tuh. Seminggu masih bengkak, aku coba ronsen ada cedera atau enggak. Nggak patah, nggak ada, cuman memang posisi posisi urat ya, tempurung ini kan dipegang sama beberapa urat ya, mungkin itu sobek atau apa. Itu pasti sakit banget ya Bang? Banget, ngilu. Terus kayak orang-orang pada ini Bang. Iya, di situ aku langsung aku nggak mau main futsal lagi, tapi beberapa bulan berikutnya udah sembuh aku main futsal lagi. Iya, kemarin juga main futsal pasir lagi kayak gitu Bang. Kayak tobat sambal pokoknya. Iya. Nah kan itu kan sempat rest time itu kan Bang, 2 tahun. Nah pasti kan kayak untuk memulai olahraga lagi tuh susah nggak sih Bang? Enggak sih, kalau memang basicnya aku suka futsal, jadi kalau agak sembuh dikit aku main bola. Iya, kayak sesakit apapun kayak terjang. Habis itu kambuh lagi aku tobat lagi. Iya bener tadi kayak tobat sambal ya. Sempat beli sepatu futsal buat main lagi, kemudian kambuh, aku kasih sepatunya buat orang lain. Karena kan rest time lagi kan. Itu aja. Iya sih, kayak ya udah cedera dikit kan anak cowok ya. Iya. Dikit ya udah. Tapi sukanya futsal ya udah. Iya. Paling suka berarti olahraga tuh futsal. Iya. Oke. Nah, itu kan kayak ceritanya jadinya Bang Yuda ini jadi kayak kelihatan konsisten banget. Kayak terluka gitu kan. Di situ ada ini ya, ada happy-nya, ada ketawa ketiwinya. Jadi relax jadinya ya. Ada hari yang ditunggu setiap Sabtu Minggu itu, kalau di sini ada momen yang kita mau ngumpul bareng, luar biasa sih momennya. Gimana sih Bang kayak biar bisa dapet happy-nya itu? Ya circle-nya kudu pas ya. Kan nggak mungkin kita main olahraga dengan yang nggak pas. Kayak masa hobi rame gitu, jadi asik. Nah kadang tuh anak muda sekarang nih Bang kayak olahraga tuh ya udah nyari yang rame aja gitu kan. Ada tuh yang lari sekarang lagi banyak nih, jadi kayak mereka ikut event-event tuh kayak ya udah yang penting update sosmed gitu. Jadi esensi dapat olahraganya tuh kurang gitu. Gimana nih kayak dari Bang Yuda ngasih tips ke rekan-rekan atau rekan tambang ini biar kayak olahraga tuh nggak FOMO gitu. Harus yang dapat bahagianya tuh dapat, sehatnya dapat gitu. Mungkin awalnya FOMO ya. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa, no issue. Ya silakan aja, kamu mau misalkan mau posting habis itu nanti nggak olahraga ya. Tapi yang jelas dari situ kan kita ngelihat vibe-nya seperti apa ya. Oh ini enak nih. Lama-kelamaan kamu pasti udah punya temen di situ. Punya temen dengan circle yang sama. Ayo kita habis ini kita lari lagi di sini. Oke. Nggak masalah sih, FOMO dulu lama-kelamaan jadi hobi.
Ya, gitu sih. Jadi FOMO tuh boleh ya rekan-rekan untuk mencari circle juga awalnya. Ya, cari gitu. komunitas, habis itu nanti pasti akan klik kok. Ya. Gitu. Dan akan kayak nemuin titik, oh olahraga tuh enak ya, loh, ya. kayak bikin badan jadi lebih sehat, bener, lebih enteng, kerja juga lebih produktif. Yes. Gitu. Mungkin itu tadi percakapan kita Bang terkait olahraga nih. Nah karena berhubung ini juga masih bulan K3 dan ada acara-acara lomba K3 juga dan segala macam. Apa sih Bang harapan Bang Yuda ini terkait bulan K3 dengan tema penguatan sumber daya manusia untuk penerapan atau penerapan SMKP untuk meningkatkan produktivitas? Ini sebenarnya momen yang pas ya buat mitra kerja, termasuk BB juga. Karena di sini ada jelas penguatan sumber daya manusia. Jadi SDM-nya nih dikuatin. SDM-nya dikuatin, lebih kompetitif, kemudian kompeten juga untuk implementasi SMKP. Menurutku temanya oke. Tinggal nanti bagaimana mitra kerja tuh ambil momen ini. Jadi hire orang dong yang kompeten buat implementasi SMKP supaya bisa ngedukung produktivitas juga. Gitu sih. Setuju. Nah, penguatan kompeten itu bisa dari berbagai aspek ya, bisa. Bang. Salah satunya ya olahraga. Olahraga bisa. Pola hidup sehat. Betul. Kemudian ya bisa training itu kan kayak secara formalnya ya. Mungkin secara non formalnya itu tadi didukung dengan olahraga. Ada ini juga nggak Bang pesan-pesan lagi untuk rekan-rekan tambang yang menonton episode kali ini? Mulai aja secepatnya untuk olahraga fisik ya. Ya santai aja. Mulai dari jalan, aerobik dan lain-lain, karena itu lebih baik daripada kita nggak melakukan aktivitas fisik. Kita sudah stres kerja, mungkin beban pikiran juga, dimarahin atasan. Nggak ada ini nih pelampiasan apa ya olahraga. Hobi apa aja diikutin, silakan aja. Hobinya mancing, silakan mancing, tapi jangan sampai mancingnya bikin apa ya makin keributan. Bukan, malah dia kecapean gitu. Tahu waktu lah pokoknya. Bener. Olahraga boleh, harus tahu waktu. Jangan over. Terus kayak tadi kata Bang Yuda juga kayak mulai aja dulu, nggak usah nunggu nanti-nanti. Nyari temen dulu, kemudian nunggu ngerasa badannya nggak enak dulu baru olahraga, kayak gitu. Jadi harus dilakukan dari sekarang karena olahraga tuh memang yang mudah, gitu. Bisa mulai dari jalan kaki, lari dan lain sebagainya. Nah, rekan tambang itu tadi percakapan seru kita dengan bapak atau abang-abang yang kayak work life balance-nya tuh kayak stabil banget. Bener diomongin ke tongkrongan, Pak Yuda kok bisa ya kayak gitu ya, kayak nggak usah training mental health, kayaknya beliau tuh udah kayak health banget mentalnya, fisiknya juga. Padahal mentalnya bermasalah mungkin ya. Tapi nggak kelihatan Pak, kayak tercover gitu dengan image Pak Yuda gitu. Mungkin itu episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya karena kita akan mendatangkan narasumber yang tak kalah serunya. Jangan lupa juga like dan subscribe Aquarira. See you the next episode. Thank you.